Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Idin di sini dalam mata pelajaran fikih. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Selesai. Baiklah, untuk mata pelajaran fikih pada hari ini kita akan membahas tentang bab khulu' dan fasakh. Langsung saja pada materinya. Baiklah, khulu'. Khulu' dapat disebut sebagai tebusan, yaitu permintaan pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, khulu' bisa disebut juga gugatan cerai, yaitu gugatan yang dilakukan seorang istri kepada seorang suami. Khulu' pun bisa diucapkan oleh suami ataupun istri, terus suami mengabulkan. Maksudnya nomor 3 di sini adalah tentang mas kawin. Baik, akan saya jelaskan maksud dari ketiga tulisan di sini. Khulu' yaitu seorang istri yang meminta gugatan cerai kepada suami dengan cara memberikan ganti rugi kepada suami sebesar berupa mahar atau harta yang disetujui oleh kedua belah pihak. Contoh, istri ingin menggugat cerai kepada suami. Mas, saya ingin kamu cerai. Syaratnya saya akan kembalikan mas kawinmu dulu. Jika sang suami setuju, maka khulu' akan terlaksana. Jika suaminya berbicara seperti ini, mas kawin tidak cukup, harus kamu tambah dengan beberapa uang atau beberapa barang tertentu. Nah, itu maksud dari khulu' yang diucapkan suami. Jadi suami boleh tidak menyetujui maharnya dan ingin menambah. Jika sang istri setuju, maka khulu' langsung terkabulkan atau khulu' terlaksana. Sang suami meminta mahar yang lebih dan si istri menyanggupi, maka khulu' pun diterima atau khulu' langsung terlaksana. Nah, syarat khulu'. Syarat khulu' di sini adalah khulu' boleh dilakukan jika 1. Ada bahaya yang mengancam atau tidak bisa menegakkan hukum Allah. Contoh, si suami tidak bisa melindungi sang istri, bahkan sering berbuat kasar kepada sang istri, atau sang suami tidak bisa menegakkan hukum Allah. Yang kedua adalah tanpa adanya penganiayaan, jadi tidak boleh ada penganiayaan di dalamnya. Ketika sang istri ini menghulu, tidak boleh sang suami marah dan menganiaya. Yang ketiga, berasal dari istri, dan suami tidak boleh mengambil hak sedikit pun dari istri. Nah, jadi di sini hulu itu memang kehendak dari sang istri, tidak bisa dari sang suami. Dan yang keempat adalah hulu sama seperti talak bain, yaitu jika hulu sudah terlaksana, maka tidak bisa kembali lagi atau rujuk, karena hulu termasuk talak bain. Jika ingin rujuk kembali, maka harus sang istri menikah dengan orang lain dan bercerai lagi tanpa adanya paksaan. Jadi seperti itu, hulu sama seperti talak bain. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab hulu. Jadi hulu ini juga ada sebab-sebabnya. Nomor 1, apabila si istri benci kepada suami dengan alasan tertentu dan membuat tidak patuh pada suami. Nah, contoh si istri itu tidak patuh kepada suami karena mungkin suaminya tidak menafkahi atau sebagainya. Yang kedua adalah apabila dikhawatirkan suami istri tidak dapat menjalankan secara ma'ruf, seperti ini.
memang sudah menikah tetapi tidak layaknya seperti suami istri. Kayak ya sudah menikah tapi tidak seperti kayak suami istri, seperti orang lain. Seperti jadi si istri boleh menghulu sang suami. Selanjutnya adalah rukun-rukun hulu. 1. Rukunnya suami harus baligh, berakal, dan atas kemauan sendiri dari sang istri. Tidak ada paksaan dari orang lain, harus kemauan sang suami dan sang istri. Yang kedua adalah istri yang dalam kekuasaan suami yang belum cerai. Jadi hulu dilaksanakan boleh jika sang istri masih berstatus sebagai istri sang suami, belum ditalak oleh sang suami. Si perempuan masih statusnya istrinya sang suami, baru hulu itu boleh dilakukan. Jika sudah ditalak oleh suami, hulu tidak bisa dilakukan. Yang ketiga adalah rukunnya adalah ucapan yang menunjukkan hulu. Ucapan yang menunjukkan hulu bisa berupa mas. Contoh seperti ini, istri pengucap mas tolong cerai aku, itu termasuk dalam keadaan hulu. Atau langsung mas tolong hulu aku, itu boleh. Intinya yang menunjukkan ingin berpisah dengan sang suami. Yang keempat adalah tebusan atau mahar. Seperti ini, jadi ketika hulu itu harus ada mahar, karena hulu itu berarti kan tebusan. Jadi harus ditebus dengan barang atau yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya adalah akibat terjadinya hulu. Akibatnya jika sang istri menghulu sang suami yaitu 1. Terjadinya talak bain jika unsur ganti rugi terpenuhi. Jadi kalau sudah ganti rugi yang disepakati terlaksana, hulu pun terlaksana, maka seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, status dari kedua belah suami istri tersebut adalah talak bain, yaitu jika ingin rujuk harus menikah lagi dan berhubungan lainnya sama istri, terus bercerai, terus boleh rujuk. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwasanya hulu tidak boleh rujuk. Yang kedua, mahar yang menjadikan tanggungan suami gugur dari hak istri jika ganti rugi hulu bukan mahar. Nah, jadi di sini jika yang dihulu bukan mahar, maka mahar yang dulu dikasihkan oleh suami menjadi gugur. Yang nomor 3 adalah gugurnya seluruh hak yang berhubungan dengan harta kedua belah pihak. Jadi seluruh hak yang berhubungan dengan kedua belah pihak yang menjadikan hak seorang suami istri otomatis gugur. Yang keempat adalah nafkah suami sebelum hulu gugur. Jadi nafkah-nafkah yang ada di suami sebelum-sebelumnya itu bisa saja menjadi gugur. Dan yang kelima adalah nafkah istri selama masa iddah tidak gugur dan wajib dibayarkan oleh suami. Seperti itu. Lanjut. Ya, di sini kita akan membahas tentang bab fasak. Apa sih fasak itu? Fasak menurut bahasa artinya adalah rusak. Sedangkan menurut istilah, fasak adalah rusaknya ikatan pernikahan jelas melalui pengadilan disebabkan karena sesuatu yang cacat atau kurang. Bukan cacat karena fisik, tapi cacat karena suatu hal pernikahan. Dan dilakukan setelah akad berlangsung, bukan sebelum akad berlangsung. Jadi fasak bisa dilakukan ketika akad sudah dilaksanakan, baru fasak berlaku. Penyebab fasak dapat beberapa hal. Salah satu contohnya adalah penipuan yang dilakukan salah satu pasangan atau rukun nikah. Jadi fasak juga bisa dilaksanakan jika ada unsur-unsur penipuan atau ada
adanya rukun fasaq yang terlaksana. Apa saja rukun fasaq? Baik, kita akan membahas ke bab selanjutnya. Yang pertama adalah sebab fasaq karena cacat atau kerusakan. 1. Setelah akad, pasangan diketahui adalah saudara kandung, seayah, seibu, atau sepersusuan, maka pernikahan tersebut dinilai fasaq atau rusak atau batal. Mungkin kurang jelas kalau kalian seperti ini. Intinya seperti ini. Fasaq itu pernikahan yang tidak diakui oleh agama. Untuk gambarnya seperti itu. Jadi fasaq meskipun seseorang menikah tetapi dengan orang yang dilarang oleh agama, maka pernikahan itu tidak sah atau tidak diakui. Itulah pengertian dari fasaq. Sebab yang kedua adalah seorang anak yang belum balik yang dinikahkan oleh walinya yang bukan ayahnya atau kakeknya. Nah, jadi di sini ada seseorang yang masih kecil menikah dengan seseorang. Apakah hukumnya sah? Jika yang menikahkan bukan walinya, maka itu termasuk fasaq. Yang kedua, jika yang menikahkan adalah walinya, contoh yang dinikahkan adalah masih kecil, belum balik, mungkin masih umur 10 tahun atau belum balik, belum mengenal balik, maka hukumnya seperti ini. Ketika sudah balik, si wanita memutuskan untuk tidak mengakui pernikahannya, maka fasaq otomatis langsung berlaku. Ketika sebelum balik, mungkin si perempuan mau menikah dengan si laki-laki. Akan tetapi ketika sudah dewasa atau sudah balik, ternyata si perempuan tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut, maka pernikahan yang dijalankan selama ini tidak sah atau tidak diakui oleh agama. Yang selanjutnya adalah sebab fasaq karena sesuatu yang datang saat akad. Nomor 1, jika suami istri non-muslim, kemudian istri masuk Islam, pada saat itu juga akad tersebut batal. Karena seorang muslim atau muslimah tidak boleh menikah dengan non-muslim. Oke, jadi seperti ini. Jika ada seseorang, suami dan istri menikah, yang dulunya non-muslim, menikah sesuai adat non-muslim. Pada suatu hari, salah satu pasangan itu masuk Islam. Jadi pernikahan tersebut secara Islam tidak sah dan tidak diakui, dan boleh mengajukan fasaq. Dan yang terakhir adalah jika ada seorang suami atau istri yang murtad. Ya, dari sini sudah jelas, ada suami istri yang menikah awalnya muslim, lalu ada salah satunya yang keluar dari agama Islam, maka boleh melakukan fasaq atau pembatalan pernikahan. Baiklah, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jika ada kesulitan, boleh bertanya langsung kepada Pak Didin atau orang yang lebih berpengalaman dan mengerti. Tetap semangat di rumah, jangan lupa beribadah, patuhi protokol pemerintah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.